Ada dana APBN, tapi secara umum adalah dana amanat, artinya yang dititipkan oleh peserta, sehingga ini dananya peserta. Hasil pengelolaannya seluruhnya pun untuk kepentingan peserta, ini poin 9. Jadi sebagaimana tadi sampaikan, agenda kita itu kan dua, satu mengenai bagaimana potensi defisit dana jaminan sosial kesehatan tahun 2025, lalu perkembangan persiapan pelaksanaan peraturan presiden nomor 59. Nah, untuk itu kami sampaikan Bapak Ibu semua bahwa izinkan kami sekali lagi untuk yang pertama, potensi defisit dana jaminan sosial DJS kesehatan tahun 2025. Untuk ketahui sebelum ke sana mengenai, karena ini beberapa baru, jadi prinsip-prinsip dari jaminan kesehatan nasional yang perlu kita pahami bersama dan kita syukuri. Kenapa? Karena 9 prinsip JKN, yaitu yang sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, pertama adalah kegotong royongan. Sehingga kalau kita sampaikan nilai gotong royong yang bisa dirasakan ratusan juta penduduknya, itu sulit kalau kita mencari selain program JKN ini. Ini satu bentuk-bentuk benar-benar karya bangsa yang perlu kita rawat, kita uri-uri, kita lestarikan begitu. Dan nirlaba, jadi BPJS itu tidak mencari laba. Ini perlu kita tekankan, karena kemarin, wah itu laba sekian kemana dan lain sebagainya. Bukan begitu. Dan kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, artinya orang dari Jawa Timur bisa periksa di Jakarta dan segala macam. Kepestaannya itu wajib, jadi seluruh warga bangsa ini wajib ikut gitu. Nah, ini yang sering, loh saya udah punya asuransi komersial kok harus ikut gitu. Jadi ini asuransi sosial, dananya itu dana amanatnya. Jadi bukan ada dana APBN, tapi secara umum adalah dana amanat, artinya yang dititipkan oleh peserta, sehingga ini dananya peserta. Hasil pengelolaannya seluruhnya pun untuk kepentingan peserta, ini poin 9. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini tadi disampaikan juga oleh Pak Menkes, itu seperti ibu-ibu rumah tangga belanjanya terus gitu. Dan menarik, slide berikutnya, kalau kita lihat jumlah rumah sakit itu naik terus. Di Jerman itu turun, di Estonia tinggal separuh, di Indonesia meningkat terus. Nah, ini untuk diketahui bagaimana dan bagaimana gitu. Jadi contoh tahun 2014 pertama kali ya, kebetulan kami beruntung waktu itu ditugasi sebagai ketua tim persiapan BPJS. Nah, itu baru 1.681 rumah sakit yang kerjasama. Kemudian naik, sekarang 3.162. Jadi naiknya itu tajam sekali. Demikian juga kepestaannya, dulu hanya 133 juta tahun 2014, sekarang sudah 278.096.343 atau 98,45% yang terdaftar ya. Nah, ada sebagian tadi tidak aktif karena kesulitan entah keuangan ataupun kesadarannya begitu. Yang menarik ini berikutnya diteliti oleh teman-teman di UI, LPM UI, itu dengan adanya BPJS itu mencegah atau paling tidak mengurangi kemiskinan. Ini jumlahnya yang mereka hitung ya. Yang jelas itu kalau dulu sebelum ada BPJS, orang miskin dilarang sakit. Sekarang kami sampaikan orang miskin kalau sakit dilarang bayar, asal menjadi peserta aktif BPJS gitu. Nah, dan lain sebagainya. Out of pocket-nya itu turun. Dulu di Indonesia itu setiap daerah ada, jadi ada 300 skim. Sekarang tinggal 1. Di Amerika masih banyak, di Jerman itu lebih dari 98 skema. Di Thailand yang tadi sampaikan Pak Menkes masih ada 3 skim ya, Social Security Scheme, Civil Servant Medical Benefit Scheme, dan NHSO, itu untuk kalau kita dulu Jamkesmas. Nah, itu di Thailand. Indonesia sudah melangkah jauh lebih bagus, oleh karena itu mohon kalau bisa diuri-uri lagi, dirawat. Kalaupun perubahan jangan yang sifatnya merubah filosofi, itu menurut saya sangat sayang aja. Berikutnya, nah ini kita hampir setiap saat itu menerima tamu dari berbagai negara. Ya, ini coba kita, ini dari RRC. Nih, kalau atau dari
dari mana Afrika ya, dari Maroko, dari berbagai ini pada datang ke BPJS Kesehatan. Mereka heran, kok bisa-bisanya BPJS ini. Kita tahu, mohon maaf ya, Command Center itu melihat perilaku seluruh rumah sakit di Indonesia yang kerjasama BPJS, Vaskes, jumlahnya lebih dari 29.000. Itu. Tidak hanya itu, dokter saja, dokter A, nanti disebut siapa, kita cek, dia operasi sehari berapa, tahu BPJS. Nah, kami mohon maaf ini Pak Charles kalau boleh mengundang Komisi 9 karena sudah ke rumah sakit tapi belum pernah lihat BPJS. Gimana BPJS itu bisa lihat, tahu persis perilaku rumah sakit dan dokter di seluruh Indonesia coba. Maka dari berbagai negara itu datang, kok bisa, gimana caranya gitu. Ini yang tidak tahu ya. Ini kami undang, silahkan nanti. Kalau Pak Menkes sudah pernah tuh lihat sana. Nah ini berikutnya. Oh belum ya. Ini contoh dari NHS Inggris ya. Pertanyaannya dua Pak, mereka datang. Ini yang bangun siapa ya? Duitnya dari mana? Enggak gitu. Itu pertanyaannya. Yang jelas ini kemandirian bangsa Pak. Ini luar biasa menurut saya dan harus kita syukuri. Ini saya belum cerita yang canggih-canggih, cerita yang biasa-biasa aja. Kalau yang canggih-canggih nanti sendiri aja nanti. Karena betul ini menurut saya betul-betul kalau karya bangsa namanya gotong royong dirasakan ratusan juta penduduk Bu. Ada lagi yang bilang kalau Pancasila di peres ya intinya apa lah itu. Lah ya itu. Itu dijalanin Bu. Luar biasa. Kita belum ke sistem loh ya. Dulu saya itu dokter dulu ya. Kalau operasi Pak di rumah sakit nih sebelah kanan saya dokter dan profesor. Itu operasi bikin rekam medis. Kadang-kadang baca sendiri, jangankan orang lain Pak. Dirinya sendiri yang baca susah Pak. Ini gimana? Karena cepat-cepat harus dulu. Akhirnya BPJS bilang, kalau summary medis dari rumah sakit sulit dibaca, nggak dibayar. Wah, sekarang bagus Bu, diketik. Aduh bagus, mudah sekali. Itu baru satu contoh. Contoh yang lain terlalu banyak kalau kami sampaikan. Tetapi kami ingin, karena berkali-kali itu mau dirubah. Di ini yang mengubahnya itu, mohon maaf, kadang-kadang nggak paham gitu. Jadi karena itu kami sampaikan ini dari NHS Inggris ya, dari Amerika, dari baru kemarin itu NDB ya, Asian Development Bank. Sebelumnya dari seminggu yang lalu Bank Dunia, WHO. Pokoknya ini sudah surat tadi tak kasih staff-staff ya untuk dibalas dari India besok tanggal 17. Dari Nigeria Pak. Nigeria dari India. Sehari pernah 4 negara, bayangkan 4 negara. Berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat tadi pertama kali dibikin BPJS itu di Indonesia, yang make ya, itu 252.000 sehari. Sekarang sehari itu 1,9 juta dan semua transaksi itu tercapture. Dan kita kerjasama dengan Kemenkes dengan interoperabilitas ya. Ini bagus sekali ini. Nah ini yang banyak orang tidak tahu gitu. Makanya BPJS itu bikin lagu belum tahu Pak. Itu ada di YouTube tuh, belum tahu kalau BPJS sudah maju. Ini dikira untuk kelompok tertentu, padahal sistemnya sudah menyatu. Padahal ada BPJS 1 yang setiap saat siap membantu dan lain sebagainya lah gitu. Iya. Kok tahu berikutnya. Ya ini. Kenapa tadi dijelaskan sama Pak Ketua Dewas ya, yang sampaikan Pak Menkes, kok utilisasinya meningkat, lalu tentu kosnya juga meningkat gitu ya. Tentu peningkatan kesadaran kesehatan ya. Jadi ada apalagi pemeriksaan gratis ulang tahun ya, ada 14 screening segala macam itu, masyarakat kita agak lebih sadar ya, ada olahraga dan ini baguslah itu, sehingga dia utilisasinya meningkat. Kedua, kepercayaan masyarakat dulu, masyarakat itu enggak percaya sama BPJS, BPJS defisit, BPJS jelek, BPJS antri, pokoknya jelek-jelek gitulah. Nah, apalagi tadi ya BPJS ini harus dibenci gitu. Itu. Tapi sekarang beda. Masyarakat itu pada percaya ya. Nah, kemudian yang karena percaya make gitu. Bahkan ada yang keluar negeri didiagnosis kanker, pulang pakai BPJS, Pak, gitu. Nah, kemudian peningkatan layanan kesehatan, jadi rumah sakit itu bagus sekali sekarang pelayanannya. Dulu dibeda-bedain ya,
antri macam-macam. Sekarang masih ada, tapi sudah jauh berkurang begitu. Kemudian perluasan akses layanan, ya, akses layanannya macam-macam, perubahan pola demografi, pola epidemiologi. Penyakit pun karena, mohon maaf, dulu angka harapan hidup kita 72 ya menurut BPJS. Ya. Sekarang menurut BPS, sekarang BPJS ngitung karena punya data banyak, itu angka harapan hidup kita dengan ITB 73,7. Artinya kalau kita masih usia 60 masih punya jatah 13 tahun rata-rata, tapi ya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat begitu. Nah, itu oke. Kalau jelek, kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, asal bukan bintang 7 ya. Nanti dikira pusing gitu. Jadi maksimum bintang 5 begitu. Itu bisa dan kita baca ya. Tapi intinya adalah kita itu ingin memastikan mutunya itu bagus sehingga layanannya bagus. Dan itu nggak mudah karena terlalu tantangannya banyak gitu. Nah, sekarang datanglah kita ke asal penerimaan dan pendapatan iuran ya. Sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jelaskan di sini pendapatan penerimaan itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun spendingnya banyak, lebih meningkat lagi juga gitu. Baru pertama kali tembus 200 triliun lebih untuk RKAT kita setujui tahun 2025 ini gitu. Nah, tingkat kolektibilitas ini Bu Menteri Keuangannya juga menanyain kok bisa-bisanya 98,7% ngoleksi itu, ngoleksi iuran. Kenapa? Sudah lebih dari 950.000 channel pembayaran. Ada GoPay, OVO, ada Indomaret, ada, waduh kalau kita sebut 10 aja sulit, ini 950.000 lebih. Jadi luar biasa gitu, termasuk untuk seluruh segmen ya, terutama tadi yang disebut Pak Ketua Dewas yang agak sulit memang peserta PBPU atau bukan penerima upah. Upah aja nggak dapat ya, itu paling sulit. Dan mereka ya karena tekanan ekonomi segala macam kadang-kadang kesadarannya. Kami kalau beli rokok mampu Pak, 500.000 sebulan mampu. BPJS nggak sampai 1/10-nya, bukan 48.000 tapi 42.000. Kalau bayar masih disubsidi oleh pemerintah, baik pusat daerah, bayarnya itu 35.000. Iya, gitu. Nah, termasuk kenapa BPJS ini sekarang bisa ngumpulin duit kayak gitu ya. Ini tidak mudah, sekali lagi optimalisasi DAU, ada pajak rokok, ada pemutakhiran data secara berkala dengan kementerian lembaga, koordinasi kementerian lembaga, macam-macam ya. Ada WA Blast, telecollecting atau auto debit segala macam. Nah, saya tidak jelaskan sampai detail, tapi intinya itu dana DJS sekarang ini ya, kita lihat ya, dana DJS itu gimana sih? Kok sudah bangkrut atau apa gitu? Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana, asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan, ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin. Tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya. Ini ada orang heran kalau swasta karena kalau segitu terlalu cepat gitu. Gitu. Untuk diketahui saja. Jadi karena yang kalau di Indonesia itu Pak berita miring, wah itu yang luar biasa padahal pamannya mohon maaf. Itu pendingnya bisa 2%. Rame Pak. Padahal yang 95% lebih enggak pending, dibayar lunas, beres gitu, tapi enggak isu gitu. Isunya itu justru yang kecil yang ini. Nah, untuk kami sampaikan, aset neto minimum menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2018 ya, yang diperbaiki itu perbaikan dari PP 87 tahun 2013 itu BPJS disebut sehat DJS-nya kalau mampu membayar klaim 1,5 bulan. Atau 1,5 bulan klaim itu mampu, tapi nggak boleh uangnya terlalu banyak, nggak boleh. Ini kalau swasta kan boleh banyak boleh, ini nggak boleh. Maksimum 6 bulan klaim gitu.
Jadi artinya apa? Enggak banyak uang yang nganggur gitu. Nah itu sekarang ini tahun 2025 ya BPJS sekarang ini ya saat ini saya ngomong ini adalah sehat. Kenapa sehat? Karena kita punya uang sekitar 49 triliun, 5 ya. Itu aset netonya. Atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim, bukan 1,5 bukan, tapi 3,4. Ya, ini untuk diketahui ya, sehingga ya nanti tentu seperti Pak Menkes sampaikan ke depan lama-lama kalau belanjanya tinggi-tinggi terus, income-nya tetap atau inflasinya ya tidak sebanding dengan pengeluaran, suatu ketika pasti enggak cukup. Nah, untuk itulah perlu strategi-strategi. Nah, ini kalau kita lihat data itu, klaim rasio ini sejak dulu sebelum mohon maaf ya, kita gabung ke BPJS itu selalu defisit, tapi saya ikut bertanggung jawab karena ikut dulu sebagai ketua tim persiapan ikut ngitung-ngitung gitu. Tetapi memang duitnya yang memang sedikit gitu. Nah, sejak kami gabung ya kita bersyukur 2021 itu duitnya sisa Bu, artinya spendingnya itu lebih kecil daripada uang yang kita terima gitu. Artinya yang kolek. Tetapi itu tentu sampai tahun 2022. 2023 mulai ya klaim itu 104, jadi melebihi dari dana yang kita terima gitu. Nah 2024 ya itu 105,70% gitu, 78%. Jadi melebihi sedikit. Apa masih sehat sekarang? Sehat. Kenapa? Karena akumulasi dulu waktu penerimaan itu melebihi yaitu tahun 2020, di sini disebut 2020, sebenarnya 2021 itu kami masuk masih defisit asetnya itu 5,6 triliun gitu. Baik, nah berikutnya sekali lagi untuk tahun 2000 sampai 2024 ya, ini tentu sekarang masih sehat, tapi suatu ketika nanti ya kalau tidak ada intervensi yang cukup bagus dan kami tadi sebagai anggota yang dibentuk DJSN itu membuat senario-senario. Seandainya begini bagaimana, seandainya begitu bagaimana, kayak gitu. Dan itu banyak kalau ibu nanti diskusi, tapi ini kan masih dalam satu proses ya. Nah berikutnya tentu proyeksinya sampai tahun 2025 ya ini tingkat utilisasi pasti terus meningkat. Kenapa? Tadi alat bagus, pola penyakitnya berubah, kesadaran berubah, kepercayaan meningkat segala macam. Singkat cerita, pola hidup berubah. Iya. Nah itu akhirnya tingkat utilisasinya meningkat. Tarif pelayanan tadi sudah sampaikan Pak Menkes, pola penyakit dan lain sebagainya, termasuk alat-alat dan lain sebagainya. Yang terakhir ini, yang kedua tentu mengenai perkembangan persiapan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 59. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkes, tapi intinya kalau BPJS itu berharap aja berikutnya, biar terima kasih mana, nah ini aja, yaitu bahwa bagaimana penerapan KRIS ataupun juga peraturan Presiden nomor 59 itu bisa meningkatkan mutu dan akses layanan bagi peserta, itu yang penting. Yang kedua, ketahanan jaminan sosial ini tetap terjaga gitu, jadi sustainabilitasnya bagus dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Itu aja.